Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to Oral Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Tonton terus sampai habis. Dan supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dan terhangat dari dunia percaturan, jangan lupa ya teman-teman, dukung RL Chess untuk terus berkembang dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi kalian. Teman-teman, kalau kita udah sering banget bahas fenomena pecatur muda di kelompok pria seperti Pragnananda, kali ini RL Chess akan mengenalkan kalian kepada fenomena yang terjadi di kejuaraan American Cup di Amerika Serikat. Di kelompok wanita sedang terjadi fenomena bagaimana pecatur berusia 12 tahun Women International Master Alice Lee melaju ke babak final, mengeliminasi seniornya Women Grandmaster Tatev Abraham di babak semifinal. Ya, pada babak finalnya, Alice akan menghadapi pecatur putri nomor 1 Amerika Serikat, Grandmaster Irina Cruz, yang menekuk Women Grandmaster Gulbruk Begim Tokhirjonova pada babak semifinal lainnya. Nah teman-teman, Women International Master Alice Lee ini merupakan juara World Cadet and Youth Rapid Championship 2020 kelompok umur 12 tahun dan digadang-gadang akan menjadi pecatur putri masa depan Amerika Serikat di pentas dunia. Nah, untuk menggambarkan kekuatan Alice bagaimana, langsung saja kita bahas di partai semifinal. Abraham Tatev pegang buah putih, Women International Master Alice Lee pegang buah hitam. E4, Alice Lee menjawab dengan C5, kuda F3 dan kuda C6. Sicilian, Alice Lee menjawab permainan pemain putih. Kemudian D4, pion C makan D4, kuda D4 dan hitam kuda F6. Putih kuda C3, hitam E5. Ini dikenal dengan Sicilian Sveshnikov. Kemudian putih kuda D B5. D6, putih gajah G5 dan hitam A6. Kuda A3, hitam B5. Teman-teman, ini merupakan langkah teoritis ya. Jadi ini langkah terbaik untuk putih dan hitam yang sering dimainkan. Putih kuda D5, hitam gajah E7. Putih gajah makan kuda, hitam gajah makan gajah. Kemudian dobrak dengan C4, hitam menolak pertukaran dengan B4. Kemudian putih kuda C2, hitam rokade pendek, memberikan pion di petak B4. Ya, apabila putih memilih kuda makan pion B4, maka hitam biasanya akan menjawab dengan kuda makan kuda, kuda makan kuda, dan menteri B6. Ada ancaman terhadap kuda B4 dan mengancam pion B2. Tapi ini jarang dipilih oleh putih untuk mengambil pion B4, sehingga karena tahu tidak ada keuntungan di situ, putih memilih langkah lain yaitu menteri F3. Seperti ini desain yang biasanya dipilih oleh putih. Melanjutkan menteri F3, hitam menjawab dengan gajah G5. Kemudian putih H4, hitam mundur gajah H6. Ya, ini pion beracun ya teman-teman. Kalau makan gajah H4 maka putih akan menteri H5. Ancam gajah dan ada ancaman terhadap pion H7. Jelas menolak, gajah mundur H6 dan putih G4. Dengan ide mematikan gajah di petak H6, hitam menjawab taktis F6. Putih benteng G1, hitam menteri A5. Gantian menyerang dengan ide B3 dan langsung dijawab taktis oleh putih B3. Hitam menteri C5, memanuver menterinya untuk masuk ke petak center putih. Kemudian putih gajah E2 dan hitam benteng A7. Ya, putih belum bisa melakukan dorongan G5 karena pion makan G5 akan mengancam menteri. Kemudian putih memilih menteri G3 dan hitam G6. Kemudian putih melakukan langkah benteng D1 dan hitam gajah E6. Putih menggeser benteng H1 dan hitam kuda D4. 21 langkah, putih menukar kuda makan D4 dan hitam pion E makan D4. Kemudian pada langkah berikutnya ada langkah menarik dari putih yaitu melakukan kuda makan F6. Ya, benteng makan kuda dan G5. Ya, menukar kuda di petak D5 dan kembali forking. Pion di G5 mengancam benteng dan gajah. Hitam, gajah pukul pion G5. Pion H makan G5 dan mundur benteng F8. Ya, ada dua pion tumpuk di petak D4 dan D6. Kemudian putih F4. Dan Alice Lee benteng E7.
Dengan ide mengancam pion E4, putih benteng H4. Hitam tarik gajah D7 dan putih menteri H2. Memberikan pion E4, tetapi ada ancaman terhadap pion H7. Alisli gajah C6. Dan putih mendobrak dengan F5. Sobat pencinta catur, bisakah kalian tebak apa langkah yang harus dilakukan hitam dalam posisi ini? Karena jika didiamkan, maka putih akan terus menyerang ke sayap raja milik hitam. Apa langkah yang tepat dalam posisi ini? Ya, tepat sekali, benteng makan pion E4. Kemudian putih, pion F makan G6. Lalu, mengapa putih tidak mengambil benteng H7, sob? Ini yang jadi pertanyaan. Ya, jika benteng mengambil pion H7, maka hitam akan menjawab dengan simple, benteng F5. Ya, terlihat bahaya, teman-teman, memang mengerikan, tapi ternyata tidak ada matinya di sini. Jika putih benteng H8, maka hitam raja F7. Jika menteri H7, maka akan naik raja ke petak N6. Ya, tidak bisa skak kembali dengan benteng, tapi bisa memilih menteri G6, maka hitam akan raja D7. Ya, apabila menteri G7, maka bentengnya ditarik. Apabila benteng H7, maka hitam akan raja ke petak D8. Dan apabila sekali lagi benteng H8, maka akan menutup dengan gajah E8. Tapi dua benteng di petak E4 dan F5 ini jelas berbahaya dan akan mengancam juga dan akan mengganggu juga terhadap raja putih. Ini jawabannya, teman-teman. Lantas setelah F5, benteng makan E4, putih lebih memilih dengan pion F makan G6. Dan ini dianggap sebuah kesalahan, teman-teman. Dan bisakah kalian tebak langkah yang terbaik untuk hitam dalam posisi ini? Ya, tepat sekali jika kalian memilih benteng makan gajah. Boom! Raja makan benteng dan gajah F3. Ya, tidak mungkin pukul pakai menteri karena ada jalan benteng E8. Jika pion G makan H7, maka tinggal geser raja H8. Akan terjadi skakster. So, itulah mengapa putih mengambil dengan raja. Kemudian gajah F3 skak. Ya, raja E1 dan hitam benteng E8 skak. Kemudian putih raja D2, langkah berikutnya adalah benteng E2 skak. Makan, dan langkah penutupnya adalah menteri makan pion G5. Skakster, dan jika dilanjutkan dengan raja E1, maka akan gajah E2. Jelas ini hitam akan menang dalam posisi seperti ini. Ya, ini adalah posisi terakhirnya. Teman-teman, inilah yang terjadi di partai Abraham Tatev berhadapan dengan Alisli. Pada akhirnya, Alisli menang dengan skor 2-0 dua kali permainan. Dan Alisli berhadapan dengan Irina Cruz di babak final. Tapi inilah, teman-teman, pecatur yang digadang-gadang akan menjadi pecatur top di pentas dunia mewakili Amerika Serikat di kategori pemain wanita. Bagaimana permainannya menurut kalian? Dan kita akan bahas lagi nanti Alisli. Dukung terus Percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Catur Yes, Indonesia Jaya.